Agus sudah joget-joget karena sudah yakin banget uang itu akan kembali ke tangan Agus. Jujur, saya kasihan sama Agus. Jujur. Agus senang. Perayaan uang donasi Agus akan kembali ke Agus dari Nyonya Nopi. Ada artisnya dan Yati juga ya. Jadi sepertinya mereka bikin acara khusus merayakan kembalinya uang donasi ke tangan Agus. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saya yakin apa yang dirasakan oleh Agus saat ini. Sedih banget pasti. Sedih banget. Gimana nggak sedih? Harapannya untuk mendapatkan uang donasi hilang seketika. Padahal sebelumnya rezeki itu sudah di depan mata. Jadi ada pelajaran penting di sini. Ketika rezeki sudah ada di depan mata, belum tentu akan menjadi hak milik kita. Agus boleh merayakan uang donasi itu akan kembali ke tangan Agus. Tapi kalau takdir sudah berkata lain, mau bilang apa? Selamat tahun baru ya, Happy New Year. Selamat tahun baru Gus. Ya 2025 Gus sehat ya. Sukses selalu. Dari raut wajah Agus, dia sudah senang. Sepertinya PH menjanjikan bahwa uang itu akan kembali ke tangan Agus. Makanya kita lihat bagaimana happy-nya Agus, apalagi menyambut tahun baru. Dalam istilah tahun baru dengan harta kekayaan baru, yaitu uang donasi. Siapa yang bilang uang donasi akan kembali ke Agus? Nah, disitu kan ada yang bertanya, siapa bilang uang donasi itu akan kembali ke Agus? Justru sudah beralih ke penerima manfaat lain. Dan saya yakin banyak sekali yang setuju akan hal itu. Karena yang mau dibantu merupakan korban-korban yang saat ini betul-betul membutuhkan uang itu. Agus senang gak sedih lagi. Kerja Gus kalau mau uang. Agus kalau mau uang ya kerja. Tapi ada kabar baiknya loh. Pihak pengacara kan sudah bilang ada orang yang akan membantu Agus. Jadi Agus akan mendapatkan uang bulanan. Apalagi ditambah nanti kalau Agus sudah pulih, sudah bisa bekerja, kemudian istrinya juga sudah bekerja, maka otomatis pundi-pundi rupiah pun bertambah. Dengan urusan donasi ini, yang mana kita tahu ya kan udah viral bahwa ada podcast Tenovi dengan Densu yang menerangkan bahwa dana donasi ini dialihkan kepada pihak ketiga. Betul. Yaitu korban bencana alam di Gunung Lewotobi ya. Di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, memang kronologis daripada kejadian itu sudah kita inisiasi dengan sejak beberapa hampir 1 bulan lah ya, hampir 1 bulan, dan terakhir pada saat pertemuan di tempat Densu sebelum tahun baru ya, waktu itu sekitar tanggal berapa itu, tanggal 2 sudah ada pertemuan juga ya. Saya ingat kita ketemu, kita sepakati bertiga bahwa kita sepakat untuk mengalihkan dana ini ke korban bencana di NTT di Lewotobi. Nah, memang ada beberapa kesepakatan yang mana intinya bahwa kita semuanya sepakat untuk mengakhiri kegaduhan ini, ya kan? Kegaduhan. Kita sudah menandatangani surat kesepakatan waktu itu antara Tenovi, Densu, dan Pablo, dan saya sebagai saksi beserta Kak Disna kuasa hukumnya Tenovi. Urusan donasi ini yang mana kita tahu ya kan udah viral. Saya masih banyak melihat ada komentar-komentar yang bilang begini, loh kok tiba-tiba uang donasi dialihkan ke korban gunung berapi?
di NTT. Emangnya sudah ada planning sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh pihak pengacara donatur. Sebulan yang lalu itu sudah ada inisiasi, maksudnya sudah ada polling juga kan dari donatur. Uang itu mau dikemanakan, dan hasil polling di situ mayoritas menyetujui agar uang donasi itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Akhirnya ditentukan bahwa uang donasi itu diberikan kepada korban letusan gunung berapi yang ada di NTT. Jadi ini bukan rencana mendadak, tapi sudah direncanakan sebulan yang lalu. Apalagi sebelum tahun baru, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dodi, mereka sudah bertemu, sudah ada tanda tangan juga. Jadi di situ ada pihak Densu, kemudian Teknovi, dan pihak pengacara donatur. Dan akhirnya mereka memutuskan uang itu tidak menjadi hak milik Agus lagi, tapi diberikan kepada penerima manfaat lainnya. Kalau uang itu diserahkan kepada Agus, yang mendapatkan manfaat palingan di bawah 10 orang. Agus, istri, keluarganya. Tapi kalau uang ini dikirimkan ke NTT, yang menerima manfaat dari uang itu banyak. Dan tujuannya sama-sama mulia, membantu mereka yang sedang menderita akibat bencana alam. Pesan moral apa guys setelah uang donasi 1,3 M ke saudara kita di NTT? Kita lihat pesan moral apa yang ada dari kasus ini. Terkadang air segelas sudah cukup untuk menghilangkan dahaga daripada lautan yang bisa menenggelamkan kita. Paham Gus? Pesan moralnya jujur, terbuka, jangan memanfaatkan keadaan, dan ketika ditolong, jangan lupa diri. Ucapan adalah doa. Harga diri keluarga Agus lebih penting daripada uang donasi. Rezeki sudah ada yang ngatur, biarpun sudah di tangan, kalau belum rezekinya, ya nggak akan bisa dimiliki. Persis seperti yang dialami Agus. Uang itu bahkan sudah masuk ke rekeningnya loh. Bukan di depan mata lagi, sudah ada di rekeningnya Agus. Dan siap untuk digunakan. Tapi karena satu dan lain hal, rezeki itu ditarik kembali. Maaf, itu bukan rezekimu. Saya tarik dulu ya, saya amankan dulu ya, daripada disalahgunakan untuk keperluan lain. Yang mendingan rezeki ini saya berikan kepada orang lain yang memang betul-betul membutuhkan uang itu. Pesan moral intinya, tahu bersyukur dan tahu berterima kasih sama orang-orang yang sudah membantu. Pesan moralnya, mulutmu adalah harimaumu. Bersyukur, jangan serakah, jujur dan tahu diri. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.